Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah, karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dapat berkumpul pada pagi hari ini. Baik, sebelum membuka pembelajaran, kita awali dengan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Hadir Pak. Muhammad Fikri, Hadir, Pak. Muhammad Syafil, Hadir Pak. Robertus, Hadir Pak. Wisnu, Hadir Pak. Yafi Rahma. Hadir, Pak. Ya, semuanya hadir ya. Bapak mau tanya nih, pada pertemuan minggu lalu kita pelajari materi itu tentang apa? Ada yang tahu nggak? Jadi pertemuan minggu lalu itu kita mempelajari materi itu tentang Pancasila. Kalian masih ingat nggak? Sila pertama Pancasila itu apa? Sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Ya, betul. Selanjutnya, kalau sila kedua? Kemanusiaan yang ada dan beradab, Pak. Ya, betul. Selanjutnya, kalau sila ketiga? Sila ketiga Pancasila itu persatuan Indonesia, Pak. Ya. Selanjutnya, sila keempat? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Pak. Ya. Yang terakhir, sila kelima? Sila kelima, Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Ya, terima kasih. Jadi semuanya sudah paham tentang materi minggu lalu ya. Bentar, saya membagikan PPT-nya dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Ya, baik. Baik, pada pertemuan ini kita mulai mempelajari materi tentang keragaman sosial masyarakat. Yaitu dengan membaca materi, siswa dapat memahami materi tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa menyajikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita masuk di bagian A, pengertian keragaman sosial. Keragaman sosial yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Adapun beberapa keragaman sosial yang ada di Indonesia, yaitu pertama keragaman agama, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, keragaman jenis pekerjaan. Bapak akan memberikan contoh
keragaman jenis pekerjaan. Itu misalnya tuh menanam kapas, memintal serat kapas menjadi benang, dan menenun benang menjadi kain, serta membuat rancangan busana, membuat baju berdasarkan rancangan. Selanjutnya yang ketiga, keragaman tingkat. Pendidikan keragaman sosial dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan berbeda-beda dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Umumnya pendidikan di kota lebih bervariasi daripada pendidikan di desa, mulai dari pendidikan dasar sampai tinggi. Yang keempat, keragaman tingkat ekonomi. Contoh dari keragaman sosial dapat dilihat dari tingkat ekonomi. Di desa, tingkat ekonomi masyarakat relatif sama, sedangkan di kota, tingkat ekonomi warganya sangat beragam. Ada warga yang miskin, kaya, dan sangat kaya. Selanjutnya yang kelima, keragaman sosial bangsa dan keragaman suku bangsa atau Sumatera Utara, suku Jawa atau Pulau Jawa, Sunda atau Jawa Barat, Betawi atau DKI Jakarta, Dayak atau Kalimantan, Bugis dan Toraja atau Sulawesi. Keragaman budaya. Keragaman budaya merupakan perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh pada cara hidup sehari-hari. Bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia yaitu rumah adat, senjata tradisional, upacara adat, tarian daerah, pakaian adat, serta makanan khas. Yang telah lama ada kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya upacara rambut Solo dari Sulawesi Selatan yaitu upacara pemakaman atau masyarakat Toraja. Yang kedua, upacara Tedak, Siten, dan Jawa Tengah, yaitu upacara adat bagi bayi yang mulai belajar jalan. Jadi Seten itu adalah suatu tradisi budaya Jawa yang dilakukan ketika si kecil pertama kali belajar jalan. Tujuan upacara. Ada yang tahu nggak apa tujuan dari upacara ini? Selanjutnya B, alat musik daerah. Seperti contoh yang ada di sini nih, kalian bisa melihatnya. Yang pertama itu Kolintang dari Minahasa, Sulawesi Utara. Yang kedua, Kecapai dari Sulawesi Barat, Jawa Barat. Yang ketiga, Susando dari Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya bagian C, tarian daerah. Yang pertama, tarian kancet, papatai dari Kalimantan Timur. Yang kedua, tari serampeng 12 dari Sumatera Utara. Sampai di sini Bapak ingin kalian mengamati gambar-gambar tersebut. Nanti sebentar Bapak akan memberi pertanyaan apa nama rumah adat, tarian musik, dan lagu daerah kalian masing-masing. Di mana asal kamu, dan tolong memberi rumah adat, tarian musik, dan lagu daerah di daerah kalian. Sebentar ya, Pak. Ya, ya. Nah, itu joglo namanya. Terus Ya. kalau tarian di daerah kami itu
Yang pertama ada tari Bedaya Ketawang, tari Serimpi Sangupati, tari Gambyong, tari Bondan, terus tari Beksan Wirang, terus tari Gambir Anom, tari Dolala, terus tari Lengger. Kalau musik di daerah kami itu yang pertama ada bonang, demung, kenong, terus siter, gambang, terus ada gong juga, terus ada gendir. Kalau lagu di daerah saya itu yang pertama ada gundul-gundul pacul dan jublak-jublak suweng, Pak. Ya, baik. Itu, Pak. Ya, terima kasih ya, Fajar. Sama-sama, Pak. Selanjutnya, kepada Alfa Hidayat, kamu berasal dari mana? Apa nama rumah adat, tarian musik, dan lagu daerah kalian? Ya, silakan. Kalau saya berasal dari Yogyakarta, Pak. Kalau di sini itu adatnya kami itu namanya Bangsal Kencono, Pak. Kalau tarian di daerah itu banyak bermacam-macam. Ada yang pertama itu Lawung Agung, kedua tari tradisional Serimpi, yang ketiga Rara Ngigel, terus ada Golek Manak, Kumbang, Arjuna Wiwaha, terus ada tari tradisional Satrio Watang. Kalau musik daerah di sini tuh ada gamelan, demung, gendang, kempung atau gong kecil itu ya, Pak. Terus gong sebul atau tiup, bejok, lesung dan nalu ya gampangnya, sama kerompyung. Kalau lagu daerahnya kalau nggak salah ada Suwe Ora Jamu, Palang Kekek, terus Getuk, Kupu Kui, dan kayaknya kalau nggak salah yang terakhir Caping Gunung, Pak. Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Selanjutnya kita masuk di bagian C, manfaat keragaman sosial budaya. Yang pertama tuh menarik wisatawan untuk berkunjung. Yang kedua tuh mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga memperluas wawasan tentang kekayaan sosial budaya. Dan yang terakhir, kekayaan sosial budaya dapat menjadi kekayaan budaya nasional. Sampai di sini Bapak akan membagikan menjadi 2 kelompok. Pertama dari daerah Jawa Barat, kelompok kedua dari daerah Jakarta. Kelompok dari daerah Jawa Barat, kalian cari apa rumah adat, senjata tradisional, upacara adat, tarian daerah, pakaian adat, dan makanan khas di daerah kalian. Begitupun dengan kelompok 2. Bisa paham? Bisa, Pak. Paham, Pak. Ya, Paham, baik. Pak, paham. Imah Baduk Hawiai. Senjata tradisional di Jawa Barat itu adalah kujang. Upacara adat di Jawa Barat itu adalah 1 upacara sepitan, 2 upacara tengkipan, 3 tradisi adat dalam pernikahan, 4 upacara tembuni, 5 adat menjerang bumi, 6 upacara adat pesta laut, 7 tradisi ruatan bumi, 8 upacara adat ngalaksa. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Pak Yafi. Bedaya Ketawang, 4 tari Beksan Wireng, 5 tari Bondan, 6 tari Buyung, 7 tari Dolala, 8 tari Gambyong. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Pak Vicky. Ya, silakan. Pakaian adat Jawa Barat itu adalah yang pertama itu pangsi dan kebaya Sunda berbahan biasa. Untuk kaum menengah adalah bedahan dan kebaya Sunda dengan bahan yang lebih bagus. Terus untuk makanan khas Jawa Barat itu adalah ada brayot, nasi timbel, karedok, ulu kutek leungka, batagor, ambu kueh, rujak cuka, dan puyem. Sudah, Pak.
Ya, silakan. Rumah adat di Jakarta namanya adalah Rumah Kebaya. Di Jakarta terdapat 4 senjata tradisional yaitu golok, bestik cangkingan, belati, dan punta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar. Ya Pak, upacara upacara adat yang ada di Jakarta itu yang pertama bikin rume, yang kedua pindi rume, terus yang ketiga nginjek tanah, keempat ngelamar, kelima itu upacara pernikahan Pak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada tarian daerah di Jakarta itu ada pertama tarian Sembah Nyai, yang kedua tari Kembang Lambang Sari, yang ketiga tari Lenggo Jingke, yang keempat tari Nandak Ganjen, yang kelima tari Cokek, yang keenam tari Renggong Manis, yang ketujuh tari Ngarojeng, dan yang terakhir Ronggeng Blantik. Selanjutnya akan diteruskan oleh Robertus. Kerak telur, kedua nasi uduk Betawi, ketiga gudeg Betawi, keempat jengkol, kelima soto Betawi, keenam roti buaya, ketujuh asin Betawi. Sudah. Jadi pembahasan pertama sampai pembahasan terakhir yaitu manfaat keragaman sosial budaya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya Pak, saya ingin bertanya. Dari Mas siapa nih? Dari Robertus Pak, saya ingin bertanya. Silakan Robertus. Permusuhan antara suku dan persatuan dan kesatuan tidak terjamin dan terjadi ancaman perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana Robertus? Apakah bisa diterima jawaban dari Bapak? Baik Pak, baik. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi penghalang bagi Indonesia bersatu. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke, baik. Jadi hari ini Bapak akan memberi kalian tugas yang akan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya membuat portofolio gambar rumah adat musik tradisional yang ada di daerah Sumatera. Bebas memilih daerahnya. Itu tugas ya yang akan dikumpulkan minggu depan. Baik Pak. Baik, Pak. Dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Tidak lupa untuk mencegah kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Berdoa mulai. Terima kasih Pak Usman. Baik,